Oke, kita mulai ya. Sambil diinfokan teman-temannya, bagi yang bisa hadir, silahkan hadir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang ini saya akan memberi karena masih banyak ya mungkin teman-teman yang masih bingung gitu ya, mata kuliah apa yang mau diambil, terus gimana yang bentrok atau lain sebagainya seperti itu. Jadi saya akan share screen dulu. Nah, ini, jadi kita di semester ini itu masih sama ya seperti semester lalu. Kita ada dua kurikulum yang running, yaitu ada kurikulum lama dan ada kurikulum baru. Seperti itu. Kurikulum lama itu diambil oleh mahasiswa angkatan 2020 ke bawah. Jadi 2020, 2019, 2018, dan 2017. Nah, untuk mahasiswa yang angkatan 2021 sampai dengan 2023 itu sudah menggunakan kurikulum yang baru. Nah, ini di sini untuk mata kuliah kurikulum baru untuk mahasiswa semester 2 itu masih mengambil paket yaitu 21 SKS. Jadi yang diambil adalah ibadah akhlak dan muamalah seperti itu dan lain-lainnya. Ya, jadi diperhatikan ini yang diambil untuk teman-teman yang sekarang semester 2 atau angkatan 2023. Lanjut untuk angkatan 2022 yang sekarang semester 4. Itu ada 20 SKS. Nah, untuk semester 4 ini kalau yang punya jatah 24 SKS itu bisa mengambil 24 SKS. Jadi kalau di sebaran mata kuliah itu di kurikulumnya ada 9 mata kuliah atau 20 SKS. Tapi misalnya bisa mengambil 24 SKS, maka bisa mengambil mata kuliah ke atas atau mata kuliah yang nilainya masih kurang. Jadi bisa mengulang gitu ya, yang mata kuliahnya dibuka. Jadi misalnya ini mahasiswa semester 4, kan di sini 20 SKS, mau mengambil keterampilan berkehidupan misalnya karena sudah merasa cukup nih, saya sudah punya sertifikat-sertifikat, itu boleh. Atau mau mengambil metode penelitian, boleh. Atau mau mengambil mekatronika, boleh. Sampai dia SKS-nya 24 gitu ya, maksimal. Yang punya jatah SKS 24. Biasanya yang IP-nya 3 ke atas, itu SKS-nya 24. Jadi nanti semester 6 itu tidak perlu lagi mengambil mata kuliah yang tadi udah diambil. Atau misalnya ternyata di mata kuliah pas semester 2 itu ada yang mengulang nih. Misalnya material teknik itu nilainya C. Saya mau mengulang. Siapa tahu nanti bisa dapat B atau saya akan bersemangat biar dapat A gitu ya. Nah, itu boleh diambil tadi ya. Jadi untuk teman-teman semester 4. Kalau teman-teman semester 2 itu masih wajib 21 SKS, masih paket seperti itu. Selanjutnya ada mahasiswa semester 6 atau angkatan 2021. Nah, di sini itu hanya ada 7 mata kuliah dan 1 mata kuliah pilihan wajib. Nah, jadi di sini ada 3 mata kuliah pilihan wajib yang dibuka. Yang pertama, ada teknologi kendaraan listrik dan fuel cell, ada pemesinan non-konvensional, dan ada material komposit dan polimer. Jadi untuk mata kuliah pilihan ini untuk masing-masing konsentrasi itu sudah dibuka. Yang kendaraan listrik ini untuk konsentrasi energi baru terbarukan atau konversi energi. Seperti itu. Pemesinan non-konvensional untuk konsentrasi yang desain manufaktur. Mata kuliah material komposit dan polimer untuk konsentrasi yang material seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan untuk memilih mata kuliah pilihan ini sesuai dengan minat nanti TA-nya itu mau kemana. Jadi nanti misalnya teman-teman semester 6 itu nanti saya semester depan ini akan mengambil TA temanya yaitu material. Berarti ambillah yang material komposit dan polimer seperti itu. Misalnya yang anak mau ngambil manufaktur berarti ngambil yang pemesinan non konvensional seperti itu ya. Jadi disesuaikan nanti sama rencana TA-nya itu gimana. Nah, kalau sudah mengambil misalnya tapi saya belum ada bayangan Bu, TA-nya mau kemana. Tapi kalau misalnya sekarang udah terlanjur misalnya ngambilnya yang material, berarti nanti mau tidak mau TA-nya harus material seperti itu. Karena nanti akan dilihat linearitasnya. Jadi tidak boleh mata kuliah yang diambil itu proses manufaktur, tapi nanti TA-nya material seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan. Selanjutnya untuk teman-teman semester 6 yang mau lulus 7 semester
seperti itu, silahkan mengambil Engineering Sustainability. Ya, jadi ada mata kuliah ini, mata kuliah kurikulum baru di semester 8, tapi sekarang posisinya itu masih belum dibuka oleh BA, tapi saya sudah mengajukan, nanti mulai besok Senin akan dibuka seperti itu. Jadi mohon ditambahkan Engineering Sustainability. Jadi nanti di sini ada satu mata kuliah pilihan wajib dan satu mata kuliah Engineering Sustainability. Jadi nanti di semester 7 itu sudah tinggal melaksanakan PKN, tugas akhir dan seminar proposal seperti itu, dan atau juga jika mau mengambil mata kuliah pilihan lainnya seperti itu ya. Terus selanjutnya ini untuk mahasiswa yang sekarang semester 8 atau angkatan 2020. Nah, di sini yang dibuka ada mata kuliah Technopreneurship, seminar proposal tugas akhir atau sidang, dan mata kuliah pilihannya, yaitu ada sistem energi baru terbarukan, polimer, keramik, dan komposit, dan sistem manufaktur fleksibel. Seperti itu. Dan jangan lupa mengambil keterampilan hidup untuk teman-teman semester 8. Karena ini adalah sudah semester maksimal, sudah semester 8. Nanti kalau diusahakan lulus di semester ini ya, karena sudah semester 8 gitu. Karena nanti kalau di semester depan berarti sudah masuk di tahun ke-5 seperti itu. Terus nanti untuk mata kuliah ini, misalnya Bu, saya sudah semester 8, tapi SKS saya itu baru 143. Sedangkan SKS kelulusan itu wajib 144. Jadi silakan teman-teman semester 8 untuk memilih mata kuliah pilihan ini yang belum diambil. Atau misalnya Bu, tiga-tiganya sudah saya ambil nih. Energi baru terbarukan sudah saya ambil. Polimer keramik komposit sudah saya ambil. Sistem manufaktur fleksibel sudah saya ambil. Nanti diinfokan ke saya, baru nanti saya insya Allah Senin akan menambah satu mata kuliah lagi. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya belum, misalnya Bu, saya belum ngambil sistem energi baru dan terbarukan, nggak apa-apa. Silahkan diambil lagi untuk melengkapi tadi SKS-nya menjadi 144. Seperti itu. Terus untuk mata kuliah keterampilan berkehidupan, itu silahkan dicek teman-teman ya, yang untuk mahasiswa tahun 2020 yang sekarang semester 8, ambil yang kodenya UNI 3101. Seperti itu. Jadi misalnya yang kemarin sudah ngambil dan ternyata mengulang seperti itu, yang mahasiswa lama terus mengulang life skill-nya tidak lulus, maka mengambil yang UNI 3101. Sedangkan kalau yang mahasiswa semester 6 itu silahkan mengambil yang UNI 3013 ya. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi yang semester 6 mengambil yang UNI 3013, yang semester 8 mengambil UNI 3101. Seperti itu. Terus yang digarisbawahi di sini, boleh mengambil mata kuliah atas jika jadwal tidak bentrok. Sehingga tadi yang teman-teman semester 4, semester 6 bisa dapat SKS maksimal 24 SKS. Lalu mengulang nilai mata kuliah yang belum lulus. Jadi misalnya tadi, misalnya mau ngambil ke atas tapi masih agak berat gitu ya, silahkan mengambil mata kuliah yang belum lulus seperti itu. Apa yang belum lulus? Ada misalnya MKDU, ingat MKDU wajib B. MKDU BC itu tidak lulus. Jadi MKDU yang lulus adalah A, AB, dan B. Begitu ya. Terus itu life skill minimal B. Jadi nilai life skill-nya. Terus MKDU minimal B. Terus perhatikan mahasiswa yang sudah semester 8, silakan diperhatikan SKS harus 144 SKS. Jadi walaupun nanti misalnya semester ini udah sidang, tapi ternyata SKS-nya itu baru 143, maka tidak bisa ikut wisuda. Berarti harus mengambil lagi semester depan mata kuliah, satu mata kuliah lagi. Seperti itu. Seperti itu. Terus untuk teman-teman yang mengulang, jadi contoh misalnya seperti ini, metrik dan vektor itu disikat ada 3 kode. Jadi nanti teman-teman misalnya ada nih angkatan mahasiswa lama angkatan 2020 gitu yang sekarang semester 8 ya, mau mengulang metrik dan vektor itu harus dicek disesuaikan kode yang ada di transkrip. Yang ada di transkrip itu kode yang mana? Seperti itu. Jadi misalnya yang ditranskrip kodenya TME 1061, berarti disikat KRS yang sekarang itu mengambil metrik dan vektor yang kodenya TME 1061.
Karena jika kode yang diulang itu tidak sama dengan yang ditranskrip, maka nanti transkripnya itu terdouble. Nanti metrik dan vektornya ada dua, seperti itu, dengan kode yang berbeda. Jadi disesuaikan sama kode yang ditranskrip, seperti itu. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Ini ada yang di chat, kalau alat berat, Bu, alat berat semester ini tidak dibuka karena dosennya tidak membuka ya, karena kemarin ada Pak Heri menyampaikan itu untuk konsentrasi alat berat tidak dibuka. Seperti itu. Silahkan yang lainnya, Mas Alfiansa. Ya, Assalamualaikum Bu. Izin bertanya Salam. untuk Mm-mm, mengenai mata kuliah life skill. mm-mm, Ini kan saya kan baru mengambil Bu. mm-mm. Eh, untuk kodenya itu yang diambil yang mana ya Bu? Alfiansa angkatan 2020, 20 Bu. berarti yang Uni 3101. Yang ini. Itu angkatan 2020, life skill-nya ngambil yang Uni 3101 ya, untuk angkatan 2020. Untuk angkatan 2021 mengambil kode yang Uni 3013 itu. Dan untuk jadwal yang bentrok nanti eh, coba nanti itu di WA-kan ke besok gitu ya, di WA ke Mbak Ayu, mata kuliah apa yang bentrok yang mau diambil, baru nanti kami akan coba ke BAA untuk di ini, di apa namanya, digantikan jadwalnya seperti itu. Kayak sepertinya kemarin untuk angkatan 2020 itu ada yang bentrok, teknopreneurship dengan apa seperti itu. Nah, itu nanti dia jadi tidak bisa diambil gitu ya. Itu jadi nanti bisa saya konfirmasi ke BAA untuk diganti jadwalnya. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Alfiansa tadi jelas ya. Jadi mengambil keterampilan life skill-nya yang Uni 3101. Baik Bu, terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Mas Abdul Rasid. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf Salam. Bu sebelumnya. Mm, Saya mau mempertanyakan untuk yang semester 6 ini karena ada mata kuliah terfokusan itu mm. ada yang eh, maksud saya gini Bu. Ya engineering stabilizer ini Bu maksudnya itu nanti masuknya nanti di semester 6 Bu ya. Iya, iya. Jadi ini kan mata kuliah semester 8. Ya, tapi Iya Bu. ya semester 8. Nah, tapi misalnya nih Mas Akasit ini mau mengagendakan lulus di 7 semester, berarti kan semester ini engineering sustainability ini sudah harus selesai. Karena apa? Sebentar saya share kan ini. Saya sharekan kurikulumnya. Kelihatan ya. Jadi kan paket semester 6 itu kan ada 7 mata kuliah dan satu pilihan wajib. Nah, sedangkan di semester 8 ini itu ada engineering sustainability dan technopreneurship. Nah, berarti teman-teman yang mau mengagendakan lulus 7 semester itu harus mengambil engineering sustainability dan technopreneurship di semester ini ya. Karena kalau untuk seminar proposal tugas akhir dan skripsi ini kan nanti di semester 7 itu juga dibuka. Dia dibuka terus di tiap semester. Sedangkan untuk engineering sustainability sama technopreneurship itu hanya dibuka di semester genap. Jadi kalau misalnya tidak diambil semester ini, berarti tidak bisa lulus 7 semester. Berarti tetap harus ikut di semester 8, seperti itu. Nah, jadi misalnya Mas Rasid nanti mau lulus di semester depan, di 7 semester, itu silahkan mengambil engineering sustainability dan juga technopreneurship seperti itu. Technopreneurship-nya nanti juga akan kita minta bukakan di BAA ya untuk yang karena yang posisinya yang semester ini tuh yang dibuka adalah technopreneurship untuk
kurikulum lama. Nanti akan kami buka untuk teknopreneurship yang kode untuk kurikulum baru. Seperti itu. Cukup jelas atau ada yang masih bertanya? Ditanyakan? Baik Bu, izin tanya lagi Bu. Mm-mm. Untuk ini Bu, nggak tertera jadwalnya nggak Bu? Maksudnya itu Bu, gini, seandainya di semester 6 ada jadwal yang sekiranya itu tabrakan, jadi Mm-mm. untuk yang semester 6 ini bisa untuk mengambil mata kuliah yang nggak tabrakan seperti itu Bu. Mungkin seperti itu Bu, ada jadwal jam-jamnya atau jadwalnya Bu. Itu sih Bu. Oh gitu, yang ini tadi. Bentar. Di sikat kan ada jadwalnya ya? Kadang itu Bu, izin masuk Bu ya. Kadang Mm-mm. itu dia kalau kita ngeliat di sikat itu jadinya malam Bu. Jadi Hmm. malam, iya. Mm-mm. Jadi pingin lihat jadwalnya juga Bu. Nah, ini kalau jadwal yang saya rekap ini pun jadwal dari sikat gitu loh. Jadi nanti misalnya teman-teman tadi misalnya Mas Rasid mau ngambil, Bu, ternyata teknopreneurship tuh tabrakan Bu sama mata kuliah apa gitu kan. Itu nanti besok itu silahkan dikonfirmasi ke Mbak Ayu, di list Mbak Ayu, baru nanti kita bisa minta ke BA untuk diganti jamnya biar nggak bentrok seperti itu. Baik Bu. Mm-mm. Ada lagi yang mau bertanya? Izin tanya Bu, Silakan. Mm-mm. untuk yang mata kuliah wajib di semester 8 tuh apakah dibuka juga di semester 7 Bu? Soalnya nanti kan dalam satu semester tuh ada 2 mata kuliah konsentrasi kalau mau lulus semester 7. Dibuka kan masih cukup kan SKS-nya kan? Ini apa namanya pilihan wajib dua kan misalnya nanti semester misalnya yang ini ya yang engineering sustainability sama technopreneurship sudah diambil nih di semester 6 kan berarti nanti di semester 7 kan tinggal teknologi mesin pertambangan PKN manajemen operasi additive manufacturing desain project 2 terus pilihan wajibnya nanti apa dan skripsi dan juga seminar proposal tugas akhir boleh mengambil pilihan wajib tambahan, tapi boleh juga tidak. Kalau memang SKS-nya sudah 144 ya tidak usah ngambil pilihan wajib tambahan seperti itu. Tapi kalau memang masih kurang bisa mengambil yang pilihan wajib tambahan seperti itu. Gimana Mas Alan? Karena kalau yang seminar proposal tugas akhir dan skripsi ini akan dibuka di tiap semester, di tiap ganjil dibuka, genap dibuka seperti itu. Siap, terima kasih Bu. Oke. Selain selain seminar proposal tugas akhir dan skripsi itu tetap dibuka di semester masing-masing. Tapi kalau untuk TA dan juga skripsi dan juga seminar proposalnya itu dibuka di tiap semester mau diganjil dibuka, digenap dibuka juga kayak gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Mohon maaf Bu, Mm-mm. itu yang life skill itu dibuka terus ke Bu tiap Life skill semester. juga, ya, life skill juga. Oh ya, yang dibuka tiap semester terus adalah skripsi, seminar proposal skripsi dan juga life skill. Life skill juga dibuka setiap semester. Dan teman-teman diperhatikan kalau memang niat yang ngambil life skill itu betul-betul sudah siap ya, betul-betul sertifikatnya sudah ada. Misal pun kurang itu kurangnya itu nanti bisa diambil di dalam satu semester itu. Jadi jangan sampai membuang-buang uang dan juga sayang gitu loh uangnya kan kalau misalnya kita ini ya kita buang-buang coba. Saya bukakan contoh nilai life skill. Hmm, bentar. Saya bukakan nilai life skill. Jadi life skill ini dibilang berat, dibilang tidak berat ya tidak gitu. Jadi tergantung teman-teman itu gimana gitu ininya. Nah, jadi seperti contohnya ini life skill di semester ini gitu ya.
Jadi dari 24 mahasiswa itu yang lolos itu hanya ada 5 orang seperti itu. Nah, jadi jangan sayang gitu kan 200.000 kan dia ada SKS ya 200.000 kalau terbuang sia-sia seperti itu. Jadi silakan mendaftar life skill tapi betul-betul memang udah siap dan misal pun kurang gitu sertifikatnya itu harus betul-betul dicari di 1 semester ini selama 4 bulan ini. Karena kalau kayak gini tidak lengkap kayak gini berarti ya memang betul nanti harus diambil lagi life skillnya. Bahkan ada mahasiswa itu yang ngambil sampai 3 kali. Jadi di life skill pertama itu sudah tidak lulus, di life skill kedua ternyata juga tidak semangat untuk mencari sertifikat-sertifikat, dan di ketiganya itu baru setelah dipaksa diomelin baru dia melengkapi sertifikat-sertifikatnya seperti itu. Jadi yang wajib untuk life skill siapkan sertifikat PKKMB atau MASTA, yang tulisannya MASTA gitu ya. Terus mentoring AIK, mengaji dan hafalan seperti itu. Terus yang lainnya nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang di prodi misalnya, terus itu mengikuti seminar-seminar. Jadi prodi itu membuat kegiatan itu tidak melulu cuma semena-mena bikin kegiatan, tapi maksudnya itu juga nanti dikembalikan ke mahasiswa. Nanti dalam waktu dekat ini prodi akan mengundang membuat seminar nasional karena pematerinya nanti dari Jakarta. Nah, itu poinnya lumayan tuh. Mahasiswa ikut seminar nasional gitu ya. Terus misalnya mahasiswa ikut pengabdian dosen itu lumayan seperti itu. Nah, jadi ikut lomba-lomba itu juga poinnya besar seperti itu. Jadi nanti yang mau mengambil tadi yang sekarang udah semester 8 khususnya gitu ya, yang sekarang udah semester 8 dan nanti yang mau mengambil 7 semester itu yang sekarang semester 6 itu kan sudah ngambil life skill, nah itu silahkan dikumpulkan sertifikat-sertifikatnya dicari sertifikat yang didapat selama menjadi mahasiswa. Jadi misalnya mahasiswa 2021 berarti yang dapat diakui adalah yang masuk pada saat dia udah jadi mahasiswa. Kalau misalnya di 2021 awal itu kan misalnya di bulan Januari itu berarti belum bisa. Karena posisinya kan itu kalian belum lulus ya, masih masih SMA seperti itu. Yang masuk adalah yang di tahun 2021 di bulan-bulan November, bulan-bulan Desember itu sudah bisa diakui. Seperti itu. Tapi kalau yang sebelum itu maka tidak bisa diakui. Jadi sertifikat yang diakui adalah yang menjadi yang didapatkan selama menjadi mahasiswa seperti itu. Silakan Mas Rasid. Izin Bu, Hmm, untuk life skill, apakah hmm, ada poin tertentu untuk persertifikat Bu? Jika ada Bu, kayak contoh seminar nasional, hmm, poinnya segini, jadi teman-teman ini bisa ngejar yang seminar nasional, seandainya poinnya 40 Bu. Seperti hmm. itu Bu. Makasih Bu. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah ini belum? Udah mengaktifkan akun life skill-nya belum? Di Udah belum Bu? lifeskill.um. Nah, jadi silahkan diaktifkan di lifeskill.umkt.ac.id. Jadi di situ nanti ada kolom-kolom, misalnya seperti ini. Jadi nanti peserta mentoring al-Islam gitu diklik, baru kita submit sertifikatnya seperti itu ya. Jadi ini adalah yang di akun saya, ini daftar kegiatannya nih. Jadi misalnya kuliah kerja nyata 250 sertifikat. Tapi ingat, kita tidak punya kuliah kerja nyata. Kita punyanya praktek kerja nyata. Itu adalah masuknya nanti di PKL atau di magang. Itu. Nah, jadi ini menjadi anggota pengabdian kolaboratif dosen nilainya 25. Menjadi anggota penelitian kolaboratif dosen nilainya 40. Seperti itu. Asisten mentoring al-Islam nilainya 40. Asisten praktikum prodi. Nah, jadi misalnya saya buka gini ya. Pengumuman dibuka penerimaan asisten lab. Itu poin bisa dimasukkan di life skill nanti karena asisten ini akan saya buatkan sertifikat, akan dibuatkan sertifikat dan bisa dimasukkan. Ini poinnya 40 seperti itu. Peserta seminar tingkat internasional 40, tingkat nasional 20, seperti itu ya. Tingkat daerah 10, tingkat kampus itu kecil hanya 5, seperti itu. Ini peserta kursus pelatihan lebih dari 50 jam, poinnya 40 besar, itu. Terus misalnya lomba, ini organisasi nih, menjadi ketua panitia, itu 80, seperti itu. Buktinya apa? Buktinya sertifikat, atau buktinya surat tugas, SK, nah, seperti itu.
terus menjadi ketua organisasi dan lain sebagainya. Terus ini menjadi PKN, menjadi pembicara. Nah, kemarin Mas Asid pernah nih menjadi pembicara gitu ya, daerah, kabupaten, daerah gitu, poinnya 20. Seperti itu. Misalnya, tapi Bu, saya nggak dapat sertifikatnya. Yang di-upload apa? Yang di-upload adalah bikin di satu lembar HVS, itu di screenshot yang kemarin misalnya kan ada itunya ya, pamfletnya atau ada brosurnya itu dimasukkan di situ. Foto-fotonya seperti itu. Lomba, menang lomba, baik itu lomba akademik ataupun non-akademik, seperti itu. Peserta, jadi tidak lomba, hanya menjadi peserta pun itu poinnya sudah tinggi. Nih, peserta lomba tingkat nasional, tuh, 60 poinnya. Ini hanya menjadi peserta. Terus kalau juara itu nilainya 100, seperti itu. Ya, jadi dibuktikan dengan sertifikat-sertifikatnya. Nih, kalau PKN itu masuknya di sini pengalaman praktik kerja. Jadi bukan KKN ya, teman-teman yang mengambil life skill. Jadi biasanya teman-teman itu yang dilihat cuma belakangnya nih kerja nyata gitu. Jadi dimasukkan di KKN, otomatis nanti akan saya tidak akui, tidak valid seperti itu. Jadi masukannya harus yang di sini. Ada yang ditanyakan untuk life skill? Nah, ini prosesnya itu di sini ada nanti dosen mahasiswa itu mengupload sertifikat gitu ya, dosen akan memverifikasi ini. Di sini tugasnya dosen pembimbing adalah memverifikasi. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa. Jadi misalnya siapa yang sudah muklis itu sudah ada. Nih muklis nih ya. Yuk. Nih, nanti kerjaan saya akan seperti ini. Juara lomba nih Mas Muklis, saya view. Juara lomba di tahun. Nah, ini nggak masuk karena ini 2017 sampai 2018. Sedangkan Mas Muklis itu mahasiswa angkatan 2021. Nah, ini saya masukkan. Nih, saya klik tidak valid seperti itu. Ya, jadi dia kesilap. Juara lomba ini, saya klik. Nah, ini. Juara lomba apa ini? Oke, ini juara 1 tahunnya 2023. Oke, berarti oke, saya klik valid. Nah, ini kecentang. Nah, di sini poin sementaranya 80, poin minimalnya 250. Nah, di sini untuk life skill, pada saat di sini poin kalian itu sudah 500, tapi tadi 4 kewajibannya tadi itu tidak ada, mengajinya tidak ada, hafalan tidak ada, mastanya tidak ada, terus tadi apalagi satu mentoring tidak ada. Nah, itu maka tidak valid, tidak akan lulus juga. Jadi selain poinnya itu harus tinggi, tadi yang 4 kewajibannya tadi juga harus didapatkan seperti itu. Ya, kayak gitu ya. Untuk yang life skill ada yang ditanyakan? Ini ya, ini malah ini Mas Muklis masukkan tahun 2022. Nah, ini tidak bisa. Jadi yang bisa itu yang di masa teman-teman itu menjadi mahasiswa seperti itu. Pertukaran mahasiswa dalam negeri, oke. Coba dengan sertifikat Mas Muklis yang banyak ini, dia dapat berapa poin ya? Coba kita cek sama-sama. Peserta seminar internal kampus. Ini sebenarnya bisa dimasukkan di yang di tingkat daerah ya, tingkat daerah karena dia posisinya bukan di kampus UMKT. Maksudnya yang di internal kampus itu seminar yang diadakan oleh UMKT. Kalau ini kan seminarnya diadakan oleh Politeknik Negeri Samarinda seperti itu. Jadi ini saya tidak validkan dulu, nanti bisa diupload ulang oleh mahasiswanya. Peserta seminar nasional 2. Nasional di sini ya. Coba kita lihat dia apakah nasional. Bicara dengan percaya diri. Yayasan Marswin Foundation. Oke. Seminar nasional lagi. Oke. Seminar nasional lagi.
November, oke, November 2021 boleh. Ini bukan seminar nasional ya, nanti. Nah, yang kayak gini nih, yang kayak gini berarti seminar lokal tingkat kampus karena yang adakan adalah FKIP UMKT gitu ya. Saya klik akan klik tidak valid seperti itu. Terus ini nasional lagi. Ini juga tidak bisa nih karena dia tingkat kampus, tingkat internal kampus. Internasional UMP, tapi di sini di keterangannya webinar internasional ya, berarti dia sesuai. Valid. Ini selanjutnya seminar tingkat nasional tahun ini baru valid. Ini Mas Muklis banyak sekali yang dimasukkan. Coba ya, peserta mentoring Al-Islam nih, sudah ada peserta mentoring Al-Islam nih. Nah, jadi dicoba dicari misalnya, di mana ya ditaruhnya ya, gitu. Silahkan dicari mentoring Al-Islam valid. Terus Masta ya, ini wajib ya. Masta mentoring menghafal mengaji itu wajib. Biasanya yang hilang itu sertifikat Masta. Jadi silahkan dicari ini. Kemampuan mengaji. Jadi ada mengaji itu ada klasifikasinya. Ada nilai A, nilai B. Seperti itu ya. Dan itu harus diupload di sesuai klasifikasi. Ini Mas Muklis menguploadnya di klasifikasi A. Coba kita klik apakah benar nilainya A. Oke, berarti sesuai. Di sini nilainya A. Biasanya ada kecolongan. Mahasiswa itu di sini nilainya B, tapi dimasukkan di klasifikasi A. Jadi itu biasanya saya langsung klik tidak valid. Jadi kalau memang dapatnya B, maka di-uploadnya di klasifikasi B. Seperti itu. Disesuaikan dengan klasifikasi nilainya. Valid. Terus pengurus harian organisasi tingkat lokal atau internal kampus. Nih kayak gini ya. Oke. Pelatihan keorganisasian kepemimpinan 4-7 hari. Oke. Pelatihan keorganisasian lagi. Oke. Terus ini yang diadakan himpunan, oke, valid. Terus panitia kegiatan tingkat nasional. Oke. Satu lagi, panitia kegiatan tingkat lokal. Sekretaris. Udah saya cek, kita lihat poinnya Mas Muklis berapa. Nah, poinnya Mas Muklis sudah 505. Dengan tadi 2 kewajibannya sudah ditempuh. Berarti 3 ya. Berarti tadi yang sudah ditempuh semua mengaji, masta dan mentoring. Berarti kurang 1 nih Mas Muklis, kurang menghafal. Nah, kalau nanti di menghafal itu Mas Muklis bisa dapat A atau B, berarti otomatis nilai life skill-nya sudah A. Tapi kalau ternyata di Mas Muklis ini kelupaan untuk melakukan menghafal tadi sehingga tidak dapat sertifikat, maka ini akan menjadi E. Walaupun poin sementaranya sudah 505. Karena tadi 1 tadi yang menghafalnya belum dipenuhi. Tapi kalau nanti yang menghafalnya itu sudah dipenuhi, maka insya Allah Mas Muklis sudah dapat poin A. Walaupun misalnya menghafalnya itu nilainya itu B. Tapi karena di sini sudah 505 gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau sertifikat webinarnya itu kan Bu, yang nasional itu kan cuma 5 yang maksimal Bu ya dimasukkannya. Kalau dimasukkan di bawahnya yang nasional bisa Bu?
Masukkan di apa lokal. Iya, Bu. Coba aja dimasukkan. Nanti kalau misalnya memang poinnya udah mencukupi, saya akan tetap tidak valid gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti poinnya belum mencukupi, bisa nanti akan saya ini koordinasikan lagi dengan MKDU. Bisa kalau memang kepepet misalnya kurang dikit lagi nih gitu ya, untuk melengkapi gitu kan. Insya Allah nanti bisa. Ada lagi? Nah, jadi ini yang saya bilang, life skill itu dibilang mudah itu mudah untuk teman-teman yang memang udah rajin ikut kegiatan gitu ya, menyimpan bukti-buktinya. Tapi dibilang sulit itu ya sulit, karena tadi mungkin kita menggampangkan, cuma ngumpulin sertifikat-sertifikat kok nanti aja lah gitu ya. Karena untuk kemarin pada saat COVID, itu namanya webinar itu jor-joran. Enak sekali kita dapat webinar gratis dan online itu. Tapi sekarang ini udah masuk di masa offline kayak gini, webinar yang online dan gratis itu jarang. Ada online tapi tetap berbayar. 50.000, 100.000. Ada tidak ada online tapi offline gratis, tapi misalnya di Jawa. Posisi memang kekurangan kita berada di luar Pulau Jawa itu karena di Samarinda sendiri jarang gitu ada seminar-seminar tentang pendidikan yang gratis seperti itu. Jadi biasanya Prodi itu akan berusaha juga untuk mengundang pemateri-pemateri nasional atau internasional gitu ya dengan memberikan topik itu internasional atau nasional, tapi memang sedikit berbayar. Dan saya rasa kalau di prodi membayar 30.000 sampai 50.000 itu tidak berat gitu ya untuk teman-teman ya, karena berarti harus mulai menabung nih. Aku mengambil life skill, berarti aku harus menabung nih, misalnya sehari 5.000 kah 10.000 gitu ya. Karena memang kita mengundang beliau-beliau itu kan tidak hanya omongan gitu ya, tidak hanya bermodalkan omongan seperti itu, ada juga uang internetnya yang harus dibayarkan, uang capeknya seperti itu. Nah, jadi silahkan untuk distrategikan gitu ya. Sedangkan kita bermain game aja itu kan butuh strategi ya. Jadi distrategikan, jangan sampai life skill yang terlihatnya mudah tadi itu menjadi beban. Cuma gara-gara life skill, tidak jadi lulus 7 semester. Cuma gara-gara life skill, tidak jadi lulus tepat waktu gitu ya. Akhirnya harus mengulang semester depan lagi untuk mengambil life skill seperti itu. Karena memang di sini yang tidak bisa prodi itu bisanya membantu adalah tadi membantu mengadakan acaranya. Tapi prodi tidak bisa membantu untuk menambahkan nilainya di life skill karena semuanya by system gitu ya. Tidak bisa prodi ujuk-ujuk bikin sertifikat tapi tidak ada kegiatannya gitu kan, kita akan berdosa bersama gitu ya. Jadi prodi akan berusaha untuk mengadakan kegiatan, agenda gitu, webinar dan lain segala. Dan mahasiswa itu diharap untuk aktif. Tadi ikut jadi asisten, ikut pengabdian dosen, penelitian dosen, seperti itu. Ikut kegiatan-kegiatan prodi, menjadi panitia, baik di prodi ataupun di hima, seperti itu. Jadi aktif untuk berkegiatan. Jadi ini nanti juga menjadi nilai tambah teman-teman. Jadi misalnya nanti melamar kerja, itu bisa tuh bercerita pada saat misalnya interview atau apa gitu ya. Kami Pak di kuliah, semasa kuliah itu ada namanya mata kuliah life skill. Di sini kami dituntut untuk meningkatkan soft skill kami, gitu ya. Kami mengaji, kami menghafal surah, kami harus ikut webinar-webinar, gitu. Kami harus aktif di organisasi, karena seperti itu akan menjadi nilai tambah sekali, seperti itu. Jadi kita ambil sisi positifnya, jangan diambil yang berat nih ikut life skill nih harus bayar nih kalau mau ikut webinar harus mengeluarkan duit lagi. Kita jangan memandang itunya, tapi kita pandanglah selalu yang sisi positifnya seperti itu. Dengan life skill nanti kembalinya ke diri kita gitu ya. Kita akan menambah wawasan kita akan menambah pengetahuan kita. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tadi seperti dilihat ini punyanya Mas Buklis tadi yang kegiatannya nasional kayak gini. Poinnya 505. Jadi teman-teman nanti mulai bisa mengingat-ingat gitu. Aku udah ikut kegiatan apa ya gitu ya. Aku kayaknya belum ada kegiatan, ya udah deh aku nggak usah ngambil life skill dulu gitu. Atau aku bisa kok ngejar dalam waktu 4 bulan ini untuk ikut webinar-webinar, untuk ikut seminar, untuk ikut kegiatan-kegiatan gitu, biar nilai life skill-nya itu terpenuhi. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk teman-teman? Silahkan jika ada yang ditanyakan lagi. Jadi ini di garis bawahi ya untuk teman-teman semester 8, sekarang udah tahun keempat, dan untuk teman-teman semester 6 yang sekarang sudah tahun ketiga.
kami prodi akan sangat bangga kalau teman-teman bisa lulus 7 semester, karena itu baik untuk teman-teman, baik juga pastinya untuk prodi. Seperti itu. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan untuk life skill ataupun untuk tadi apa KRS-nya. Untuk KRS tadi untuk tambahannya berarti di sini akan ditambahkan teknopreneurship ya untuk teman-teman angkatan 21 atau yang semester 6. Teknopreneurship TME 8023. Oke, ini silahkan nanti ditambahkan di KRS-nya teman-teman yang semester 6. Jadi ada 7 mata kuliah dan 1 mata kuliah pilihan yang harus disesuaikan sama konsentrasi nanti TA-nya mau ambil apa. Dan juga di sini ada 2 lagi yang diambil biar yang mau lulus 7 semester. Ada Engineering Sustainability dan ada Technopreneurship. Dan saya menyampaikan di sini kita lagi ada kebagian lagi jatah gitu ya, 5 orang untuk di BLK untuk mengambil pelatihan CAD. Jadi silahkan teman-teman yang mau mendaftar ke saya, itu nanti juga bisa dimasukkan ke life skill dan poinnya tinggi. Karena di situ pelatihan yang tadi bisa lebih dari 50 jam. Poinnya bisa tadi sekitar 40 atau 50 gitu ya. Seperti itu. Silahkan mendaftar ke saya. Nanti untuk di BLK itu selama 1 bulan, nah itu nanti Prodi akan memberikan izin ke dosen-dosen mata kuliah bahwa mahasiswa A ini sedang mengikuti pelatihan seperti itu. Dan nantinya bisa diteruskan untuk menjadi topik TA. Karena di situ menggambar gitu ya, menggambar CAD, jadi nanti di sana sekaligus belajar, sekaligus ngomong ke pembimbing di sana, Pak, nanti saya akan sekaligus mengambil TA nih. Mohon untuk diajarkan sekaligus kami membuat gambarnya seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat positifnya. 5 orang ya, 5 orang silahkan nanti mengkonfirmasi ke saya untuk yang bersedia mengikuti. Nanti di BLK itu pertama, kalian dapat uang saku. Kedua, makan sudah ditanggung di sana. Ketiga, teman-teman bisa dapat sertifikat pelatihan yang aktif selama 3 tahun. Itu sangat berguna nanti diselipkan di lamaran pekerjaan. Terus yang keempat, kalian misalnya nanti lolos bisa dapat yang sertifikat BNSP-nya. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali keuntungannya. Silahkan yang minat untuk ikut nanti bisa konfirmasi ke saya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dan untuk BLK, saya utamakan yang semester 8 dan semester 6. Karena posisinya sudah mau tugas akhir seperti itu. Silakan jika ada yang ditanyakan. Saya, Bu. Ya. Kalau untuk yang saya kan semester 4 ini, masuk semester 4. Nah, mau ngambil ya mau ngambil yang semester atas gitu bisa, Bu? Berapa biji gitu? Berapa biji? Ya, berapa matkul maksudnya? 1 matkul lah. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya, tapi tidak apa saya ulang lagi. Jadi untuk teman-teman semester 4, di sini jatah SKS-nya, paket SKS-nya adalah 20. Tapi kalau memang punya jatah 24 SKS gitu ya, daripada 4 SKS-nya ini nganggur gitu kan, nah itu boleh mengambil ke atas. Jadi mungkin boleh nih ngambil teknopreneurship, karena teknopreneurship ini nanti kuliahnya tuh santai banget. Yang kita akan membuat ide usaha, baru kita akan berjualan, dibikin laporan, selesai. Seperti itu, tidak berat gitu, tidak ada hitung-hitungan, tidak ada, maksudnya tidak ada fokus untuk belajar yang berat gitu, tidak ada. Boleh seperti itu selama tadi tidak melebihi dari data SKS-nya gitu ya. Jadi daripada misalnya tadi 4 SKS-nya nganggur, itu boleh mengambil mata kuliah ke atas atau boleh yang mengambil mata kuliah yang nilainya kurang seperti itu. Jelas? Ada tanyakan lagi? Jelas. Oke. Yang lainnya silahkan jika ada yang bertanya lagi. Jadi nanti di hari Senin saya akan mengkonfirmasi yang mata kuliah yang bentrok ya. Silahkan nanti dikonfirmasi ke Mbak Ayu. Misalnya Mbak Ayu, saya atas nama siapa, angkatan berapa, saya akan mengambil mata kuliah A dan B. Dan kebetulan ini jadwalnya bentrok. Nah seperti itu. Nanti Mbak Ayu akan
mendaftar, baru nanti kami akan ke BA untuk mengubah jadwal. Karena memang posisi penjadwalan itu dari BAA. Prodi tidak bisa membuat jadwal seperti itu. Yang kedua, saya di hari Senin akan membukakan tadi Engineering Sustainability dan Technopreneurship. Silakan teman-teman angkatan semester 6 itu nanti bisa menambahkan 2 mata kuliah itu. Jadi nanti di semester 7 itu tinggal melakukan PKN, tugas akhir, proposal, dan juga sidangnya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti bisa diinformasikan ke teman-teman lainnya gitu ya untuk proses KRS-annya. Dan setelah ini jika nanti KRS-nya itu masih ada yang salah, maka saya tidak bertanggung jawab karena sudah saya jelaskan di sini. Nanti bisa disimak lagi ada di YouTube ataupun nanti yang perlu lagi diingat, yang mengulang, mahasiswa yang mau mengulang mata kuliah, kodenya disesuaikan sama yang ada di transkrip. Tadi, contohnya metrik dan vektor itu ada 3 mata kuliah yang dibuka, kode, ada 3 kode yang dibuka, disikat. Nah, itu dicek. Misalnya saya gini ya, saya akan mengulang metrik dan vektor, itu dicek di transkrip itu kode yang mana nih. Jangan asal comot gitu. Karena nanti kalau misalnya ternyata kodenya itu tidak sama, di transkrip akan muncul 2 metrik dan vektor. Seperti itu ya. Jadi silakan disesuaikan sama kode yang ada di transkripnya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan disampaikan ke teman-temannya yang mungkin siang ini tidak hadir, dan juga nanti bisa juga disimak kembali di YouTube. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.